Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, keluarga-keluarga Katolik yang bersukacita, serta para sahabat MSN. Kita jumpa lagi dalam renungan mingguan dan bersama dengan seluruh gereja, kita sudah berada dalam Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga ini memiliki kekhususan dibandingkan minggu-minggu Advent yang lain. Kalau kita memperhatikan lingkaran Advent ini, atau ada yang menyebutnya Corona Advent atau roda Advent, kita melihat ada 4 lilin. Masing-masing lilin ini menandai setiap minggu Advent, mulai dari minggu Advent pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, khusus untuk minggu Advent yang ketiga ini, lilin yang dinyalakan adalah lilin yang berwarna pink atau berwarna merah jambu. Sementara 3 lilin yang lain berwarna ungu sesuai dengan warna liturgi masa Advent. Mengapa warna lilin minggu Advent ketiga ini berbeda dengan ketiga lilin yang lain? Inilah kekayaan tradisi gereja kita yang dipenuhi dengan berbagai simbol. Maksud lilin Advent yang ketiga berwarna pink adalah menunjukkan suasana sukacita. Karena semua bacaan yang akan kita dengarkan pada minggu Advent ketiga ini bicara tentang sukacita. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya menampilkan sang nabi yang menubuatkan sukacita bagi umat Israel. Dikatakan oleh sang nabi, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah." Sementara bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, perikop ini dibuka dengan seruan yang sangat tegas, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Dan dalam bacaan Injil ditampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang menjadi penunjuk jalan, perintis jalan bagi Sang Juru Selamat. Memang tidak dikatakan secara tegas kata-kata sukacita, tetapi lalu tampak sangat nyata dalam tingkah laku dan karya-karya Yohanes Pembaptis. Dia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau memang Mesias yang dinantikan?" Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan, "Bukan, aku bukan Mesias." Tetapi Yohanes menunjukkan itulah sukacitanya sebagai perintis jalan bagi Sang Juru Selamat yang akan datang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, apa arti sukacita yang pada minggu Advent ketiga ini kita renungkan sebagai pokok refleksi kita? Sukacita yang dimaksud dalam ketiga bacaan ini dan juga dimaksud oleh gereja adalah bukan sekedar rasa senang, bukan sekedar rasa gembira yang biasa kita tampilkan. Misalnya kita bermain-main lalu kita bergembira, kita bertemu dengan sahabat lama lalu kita senang, kita ada dalam sebuah suasana yang membuat kita berbunga-bunga. Bukan itu. Sukacita yang dimaksudkan oleh Injil adalah sukacita yang keluar, yang meluap-luap, lahir dari rasa syukur sebab kedatangan Tuhan yang kita nanti-nantikan sudah semakin dekat. Menurut 3 bacaan yang kita dengarkan pada minggu Advent ketiga ini, paling tidak ada 3 alasan kita bersukacita. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya, alasan kita bersukacita adalah
karena tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah sudah tiba. Kita tahu konteks perikop dari Nabi Yesaya ini adalah umat Israel yang sedang berada di tanah pembuangan. Mereka sengsara, mereka menderita, mereka rindu tanah airnya sendiri. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk segera dibebaskan. Dan Yesaya sebagai utusan Tuhan lalu membawa sukacita bahwa doa-doa mereka, harapan-harapan mereka didengarkan. Dan sebentar lagi mereka akan mengalami sukacita dengan pulang kembali ke tanah berjanji. Nah, dalam bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus pada umat di Tesalonika, alasan kita bersukacita itu adalah karena kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang baik, yang menggembirakan, yang menyenangkan, bukan. Tetapi dalam segala hal. Nah, inilah yang lalu menjadi tantangan kita bagi umat beriman. Istimewa dalam situasi kita saat ini. Sudah berbulan-bulan kita tinggal dalam masa pandemi. Terhitung sejak Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan sekarang Desember. Sudah bulan yang ke-10. Tetapi kita masih saja tinggal dalam sebuah situasi, suasana yang membuat kita terbebani. Situasi hidup yang sungguh sangat berat. Siswa-siswi harus belajar dari rumah. Para guru juga mengalami tantangan menyiapkan bahan pengajaran. Orang tua, terutama para ibu, dipaksa di rumah menjadi guru juga bagi anak-anaknya. Belum lagi saudara-saudari kita yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena situasi keuangan yang semakin berat. Lalu situasi dalam keluarga rumah tangga kita masing-masing, misalnya anak yang sakit, istri atau suami yang sakit, lalu belum lagi kalau ada persoalan dalam rumah tangga. Semuanya itu sungguh menantang kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak begitu mudah bagi kita untuk mengatakan syukur ya Tuhan, terpujilah Engkau Maha baik dalam situasi yang. Tapi toh bagi kita semua umat beriman, semua situasi yang membebani, memberatkan itu bukanlah akhir. Selalu ada harapan. Advent menurut Paus Fransiskus adalah masa harapan penuh sukacita. Dalam katekese beliau pada hari Minggu yang lalu, beliau meneruskan katekese tentang doa Kristiani. Paus mengatakan di sini, berdoalah kamu dalam situasi apa? Teristimewa dalam situasi yang berat. Jangan malu datang kepada Allah dan berdoa, minta, mohon. Itu bukan kelemahan. Justru itulah saat kita berserah diri kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sukacita yang menjadi pokok renungan kita pada Minggu Advent ini akhirnya ditutup oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan warta yang sungguh menggembirakan, bahwa Juru Selamat itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Yesus yang kita nanti-nantikan itu sudah hadir di antara keluarga kita. Maka dia berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan, siapkanlah jalan baginya. Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh, dan aku tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Inilah pesan sukacita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Dan bagi kita umat beriman, istimewa pada Minggu Advent yang ketiga ini, seperti kita saksikan dalam lilin Advent yang berwarna merah muda atau pink, warna yang membawa kegembiraan, dan jauh lebih dalam, warna yang membawa sukacita yang lahir karena rasa syukur yang terus-menerus. Oleh karena itu, saudara-saudari,
saya mengajak kita semua untuk selalu bersuka cita karena kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab Kristus yang kita nantikan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bagikan sukacita ini kepada anggota keluarga kita, anggota komunitas kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, dan akhirnya kepada seluruh ciptaan. Dan dengan demikian, sukacita yang dibawa oleh kelahiran Kristus kelak senantiasa menjadi sukacita kita. Semoga Roh Kudus dan doa-doa Ibu Maria selalu menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Misionaris Keluarga Kudus.